Shalom saudara, salam sehat. Puji Tuhan, ini hari terakhir kita belajar dengan tema Jangan Dicabut, tertanam di gereja lokal bagian yang kelima. Dan di hari Sabtu, hari yang terakhir ini, Matius 13 ayat 30 katakan begini: biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu panen, sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar, kemudian dikumpulkan gandum itu ke dalam lumbung. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Kristen sulit dibedakan mana yang gandum, mana yang ilalang, ya saudara. Mereka terlihat sama, seperti sebenarnya sangat berbeda sih. Gandum adalah gambaran dari satu kehidupan yang memiliki kualitas iman yang baik, yaitu yang berbobot dan bernilai. Kuat, tidak mudah tergoyahkan, diterpa angin pencobaan, kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang memiliki kualitas iman yang dewasa. Lalang adalah gambaran kualitas iman yang jelek, yaitu tidak berbobot, tidak kuat, mudah diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan yang tidak menjadi berkat. Kualitas imannya yang tidak bertumbuh. Memang untuk waktu sekarang keduanya dibiarkan tumbuh bersama. Tuhan mempertahankan kehidupan gandum-gandumnya dengan cara membiarkan lalang itu tumbuh di antara gandum. Namun Tuhan Yesus menjamin, Bapak Ibu, gandum-gandumnya Tuhan mendapat cukup nutrisi untuk dapat bertumbuh dan berbulir, meski di tengah himpitan lalang. Tapi suatu saat nanti akan ada penampian besar, yang mana Tuhan akan memisahkan antara gandum dari lalang. Pada panen akbar di akhir zaman pun akan ini kembali dinyatakan. Dan Ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Wahyu 14 ayat 16. Semua tuaian jelek akan berakhir dalam kilangan murka Allah, di mana dari kilangan itu akan mengalir darah. Wahyu 14 ayat 19 dan 20 tadi sudah baca. Sungguh mengerikan, bukan? Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti halnya ilalang, berarti kita akan menjerumuskan diri kita ke dalam kematian kekal, api yang menyala. Sekarang memang kita diizinkan untuk tumbuh bersama-sama. Lalang bisa jadi lebih subur kelihatannya, tetapi suatu saat nanti pasti akan terjadi pemisahan antara gandum dan ilalang. Gandum akan masuk ke dalam lumbungnya Tuhan, surga yang mulia, sedangkan ilalang dibakar habis, ya, di api neraka yang menyala. Dalam perjalanan hidup kita hingga saat ini, kita bisa merasakan betapa sulitnya untuk hidup benar di tengah dunia yang tidak benar ini. Selama kita hidup selalu akan ada himpitan hidup ini. Jadilah pemenang, saudara. Keluarlah sebagai pemenang, karena urapan kuasa Tuhan sudah berikan untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, ini renungan sepanjang pekan ini yang kita belajar. Dan saudara, saya mengingatkan kita, besok hari Minggu, mari kita beribadah di tempat gereja kita masing-masing, yang menjadi tempat kita, ladang kita untuk bertumbuh, mendapatkan nutrisi yang cukup untuk kita menjadi gandum-gandumnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di hari terakhir kami belajar tentang jangan dicabut. Kami harus tertanam di gereja lokal. Kami semakin mengerti, kami sebagai gandumnya Tuhan, kami harus tertanam. Kalau Tuhan, jika ada lalang dalam kehidupan kami, kami tahu itu bagian dari proses kehidupan kami, dan kami harus tetap fokus hanya kepada Tuhan, supaya nutrisi surgawi terus mengalir dalam kehidupan kami, menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap menjadi keluar sebagai pemenang dalam segala hal kehidupan. Kami jadi pemenang, sehingga surga yang mulia kami boleh tempatin untuk kekal selama-lamanya. Berkati pekerjaan usaha setiap anak-anakmu, studi anak-anakmu, kau berkati bahkan perkara-perkara supranatural yang mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.